Waktu masih di Keva, misalnya di Timur itu memang kayak makannya udah yang terbiasa untuk makan yang ala kadarnya dan rebus-rebusan. Orang di sini tuh makan nasi juga. Nasi tuh ditemukan di supermarket manapun tuh ada menjual beras. Dosen ini tidak bermasalah ketika tidak merasa masalah ketika dia harus menjelaskan beberapa hal ya kayak sebenarnya saya udah jelaskan di kelas gitu. Misalnya nih, suruh kamu masuknya jam 12.30 nih. 12.30 tuh profesornya udah nunggu. Di sini bakal selama 2 dua tahun. tahun, 20 bulan. Akhirnya bisa ya sesenang ini, sesenyum ini, senyumnya lebar sekali Ya, senang. siapa sangka kan, Kak, kadang tuh, bahkan kadang kayak, kalau di jalan aja kayak, emang lu pernah dulu mikir lu mau ke sini gitu? Memang pernah bermimpi lu mau datang sini? Sekarang kamu udah ada di sini gitu. Ini tuh benar-benar nyata kamu udah di sini gitu, benar-benar kayak, Bukan online online jalan, iya, bukan virtual. iya gitu. Jadi kayak udah benar-benar secara fisik tuh seutuhnya kamu ada di sini gitu. Udah hari-hari kamu bakal di sini selama 2 tahun. Oh itu itu ya, sekalian menjawab tadi kayaknya ada pertanyaan nyinggung ke situ. Berapa Betul. lama bakal di situ gitu. Kalau sekarang udah 3 bulan, kuliahnya 2 bulan, eh, di sini bakal selama 2 dua tahun. tahun, 20 bulan. Tepatnya 20 bulan. Jadi kalau misalnya kita udah punya LOA, itu biasanya di situ ada dikasih tahu, oh program kamu itu akan mulai tanggal berapa dan akan berakhir pada tanggal berapa gitu. Jadi kita udah tahu, oh eh, kira-kira berapa lama saya di sini. Nah, itu juga nanti connect-nya ke LPDP. LPDP itu akan membayar biaya hidup kamu tuh berapa lama sesuai dengan LOA itu gitu. Itulah kenapa LOA itu sangat penting karena itu pemberi informasi ke pemberi beasiswa kita. Berapa lama kamu akan meluangkan waktu di negara orang dan berapa banyak yang harus kami spend untuk kamu. Gitu. Berapa banyak biaya yang harus kami keluarkan untuk kamu. Oh iya, benar. Kemudian ada nih terlintas di pikirannya saya nih. Kan dulu sempat di asrama juga, ya kan di SMA. Mm-mm. SMP kan tidak, SMP kan di rumah. Ya waktu SMP kan Ini di rumah. SMA kan SMA itu sempat tinggal di asrama. Nah, Mm-mm. yang ya spesifik ke disiplin waktunya, disiplin waktunya kira-kira kalau pengalaman disiplin waktu dengan sekarang di sana bagaimana kan? Ya kita tahulah orang-orang Eropa rata-rata kemudian di Washington semua kan orang-orang yang istilahnya kalau soal berbicara soal waktu itu time is money sih sebenarnya seperti itu. Jadi ada tidak pengalaman yang baik ketika berada di asrama dan bilang oh memang disiplin waktu di asrama itu kasih saya pengalaman positif, kasih saya hal yang memang sudah terbiasa seperti itu. Nah, oke. Jadi kalau untuk masalah tepat waktunya, kebetulan satu tipe orang yang nggak suka deadline. Oh, Maksudnya nggak suka di bawah tekanan deadline gitu. Jadi kalau bisa lebih cepat tuh lebih baik. Itu sampai ini satu pengalaman masih ngajar ya. Jadi ada guru-guru yang kalau karena kan kebetulan saya tuh selain menjawab sebagai guru itu juga kayak kalau misalnya mau ujian gitu kan ada kepanitiaan gitu ya, mereka tuh ada beberapa guru yang kayak, duh ini kalau Ibu Rizky yang jadi sekretaris ini udah pasti tuh ditagihnya jauh-jauh hari gitu, karena emang kayak ya menurut saya tuh lebih baik kayak gitu. biasanya juga kan penundaan. Ah sudah nanti kalau besok mau ujian Nah, baru atur kan begitu. dan itu hasilnya nggak maksimal. Satu selalu pikir kayak gitu. Kalau misalnya kamu ngerjainnya mepet-mepet, hasilnya nggak maksimal. Karena kalau misalnya kamu ngerjainnya di awal-awal, kamu masih punya waktu banyak untuk revise. Jadi revisinya tuh masih masih punya beberapa kali waktu untuk revisi gitu. Nah, semakin kamu merevisikan, semakin bagus gitu kan ya. Ekspektasinya tuh seperti itu, harapannya seperti itu, dan biasanya tuh seperti itu emang. Jadi kalau kamu punya waktu lebih banyak, lebih awal untuk mengerjakan, kenapa kamu harus nunda di belakang-belakang gitu. Dan kebetulan waktu di asrama itu emang benar bahwa kita tuh udah dikasih kedisiplinan, apa ya namanya, nilai-nilai disiplin tuh udah ditanam banget waktu kita tinggal di asrama gitu. Bangunnya jam berapa, setelah itu kegiatan kamu apa, kayak gitu-gitu ya. Nah, tapi kesini-sini kan kita punya punya apa ya, punya kesadaran sendiri untuk manage hidup kamu tuh kayak gimana, manage waktu kamu tuh kayak gimana gitu. Jadi balik lagi, orang misalnya misalnya gini aja, si A sama si B, dua-duanya ini dikasih di asrama.
disuruh tinggal di asrama yang sama dengan peraturannya sama. Setelah keluar dari asrama belum tentu dua-dua ini punya nilai kedisiplinan yang sama dong, ya kan? Nah, balik lagi ke kamu mau manage diri kamu tuh kayak gimana gitu, goalsnya tuh kamu tuh apa gitu, target yang kamu mau capai hari ini tuh apa gitu, ada nggak tugas yang kamu mau lakukan hari ini dan harus selesai hari ini gitu. Jadi doing by target gitulah. Jadi kalau misalnya kamu punya target hari ini kamu mau ngapain, Harus ya diselesaikan. pasti mau nggak mau kamu ngatur waktu kamu segitu gitu. Terserah deh kamu mau, misalnya kamu mau bangun jam berapa. Misalnya kalau di sini kan kuliah sore nih ya, kuliah sore gitu. Jadi kalau kamu pagi, dan pagi di sini itu kalau misalnya jam 6 itu baru subuh. Jadi kayak setengah 5, jam 6 tuh masih bisa sholat subuh di sini karena itu belum terang dan baru masuk jam subuh gitu. Di sini terang itu sekitar jam 7 ke atas gitu. Dan Berarti bangun kalau sesuai matahari terbit, ya kebiasaan kita di sini kan kalau matahari, kebiasaan iya, anak muda lah, jangan kebiasaan orang tua. Kalau orang tua kan saya tidak pernah lihat bangun kalau matahari sudah terbit baru bangun. Nah, kebiasaan jadi berarti kalau di situ jam 7 jam 8-an lah kita bangun ya. Kalau sampai normalnya matahari, kayak gitu. matahari udah ada sinarnya baru kita bangun. Berarti jam Hmm, 7 jam 8. Oh, hmm. Tapi kalau saya kan harus sholat sholat oh dulu gitu, ya. jadi kayak tetap bangun, mau nggak mau bangun. Tapi kalau misalnya masih ngantuk ya tidur lagi gitu. Kalau enggak, biasanya kayak misalnya, oh ya hari ini tuh ada eh, reading yang aku belum mantep nih. Nanti saya ceritakan bagian reading ini ya. Jadi itu salah satu hal baru yang saya temukan di sini gitu. Jadi kayak misalnya saya kemarin udah baca nih artikel ini, tapi belum mantap sama isinya. Jadi kayak belum benar-benar nyantol nih di kepala. Jadi ya udah dipakai waktunya, setelah itu balik lagi ya, ini ke setiap orang dia punya strateginya seperti apa gitu. Jadi misalnya setelah kamu bangun tidur, kamu mau ngelakuin apa tuh kamu yang nentuin kan. Iya, iya. Nah, jadi setelah tidur itu misalnya di spend waktunya tuh dipakai untuk membaca artikelnya lagi kah, ataukah mungkin ngecek-ngecek tugas apa yang belum selesai, atau mau nyicil tugas yang mana kayak gitu. Atau kalau kamu mau tidur lagi, ya udah tidur lagi. Toh nanti kuliahnya masih sore gitu. Oh iya betul. Gitu kan. Tapi jangan sampai kamu kuliah tuh dengan kosong gitu. Di sini tuh ketika kamu masuk kelas kosong, isi kepala kita tuh nggak ada apa-apa tuh, kayak kelihatan banget di kelas, cuman kayak Cupu lah begitu ya. dia kayak, hah ngomong apa kayak gitu-gitu. Nah, hmm, kalau di sini soal ketepatan waktu itu Kak, eh, yang paling bisa terlihat tuh ketika mereka bilang jadwal kelas ini adalah dari jam segini sampai jam segini gitu. Misalnya nih, dari jam 7 malam, 7.20 sampai jam 9 tepat ya. Jam 9 tepat, mau nggak mau itu harus selesai. Pasti akan selesai gitu. Jadi itu berlaku yang online sama berlaku yang in person. Jadi kalau misalnya kita datang ke kelas dengan jadwal yang kayak gitu, ya mereka kan kayak gitu gitu. Jadi kalau di virtual, kalau di online itu lebih lebih terasa lagi. Oh, Jadi iya itu bakal lebih 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 bukan lebih dapat, lebih terbukti tuh ketika di online tuh. Di online tuh ketika kamu masuknya jam berapa, misalnya nih suruh kamu masuknya jam 12.30 nih. 12.30 tuh profesornya udah nunggu. Ketika kamu masuk tuh profesornya udah di situ gitu. Jadi udah dari situ dan dia langsung kayak mulai kelas. Jam 9, sorry tadi dia 12.30 ya. Misalnya jam 1 harus selesai nih. Jam 1 tuh benar-benar selesai. mau Selesai, udah langsung kayak materinya selesai mau gitu. selesai tidak selesai tetap harus selesai. Materinya nggak selesai, atau materi kalau nggak selesai berarti dia akan ngasih ke minggu depan. Atau enggak dia bilang, oke nanti saya sisanya lewat video, kayak gitu-gitu. Jadi kayak gitu. Jadi um, untuk ketepatan waktu jangan diragukan lagi, mereka memang sangat-sangat orang-orang yang sangat-sangat disiplin waktu, Ini sangat. juga bagian dari motivasi untuk saya sendiri harusnya. Karena kebiasaan, oh, kalau mau kuliah jam 8, nantilah jam 8.30 ya kita masuk. Nah, kan masih sering begitu. Kalau tidak selesai jam 10, sudahlah 5 menit lagi kita ya 5 menit juga masih terpakai, 10 lewat 10 mungkin masih terpakai. Oh iya, benar-benar memang. Tapi mereka kalau mereka di sini benar-benar, dan Kak,
ada jadwal konsultasi dengan dosen, dengan profesor kita yang mereka jadwalkan tuh 15 menit. Jadi misalnya dia kasih buat itu, yang saya tuh sangat takjub juga dengan mereka itu adalah misalnya mereka buat jadwal konsultasi nih untuk anak-anak bimbingannya. Oh ya, kalau di sini tuh advisernya kita beda sama dosen. Jadi kalau kita mau curhat ke dosen advisernya kita, dosen PA-nya kita, Ya. boleh. Kita mau curhat ke dosen yang ngajar kita juga boleh gitu. Jadi mereka sama-sama kayak open untuk kita mau curhat tentang permasalahan terkait dengan mata kuliahnya. Kalau dengan advisor itu kan lebih yang secara keseluruhan ya. Tapi Ya. kalau untuk spesifik tentang mata kuliah itu, struggle-nya kamu, jadi kayak susahnya kamu menghadapi mata kuliah itu, kamu langsung menghubungi dosen tersebut gitu, profesor tersebut, dan mereka memang sangat membantu, dan komunikasinya tuh emang sebegitu terbukanya gitu. Itu hal yang sangat menarik yang saya temukan di sini gitu ya. Jadi kayak tidak jaraknya tuh, kita tuh ngerasa memang benar-benar guru ini mengayomi banget gitu. Jadi dia benar-benar kayak kamu masuk ke dalam kuliahnya saya harus menjamin bahwa kamu berhasil di dalam mata kuliah saya gitu. Jadi Itu istilah udah edukasinya tidak hanya edukasi tentang ilmu pengetahuannya, tetapi nilai-nilainya juga diedukasi di sini, ya kan? Oh. iya, gitu. Jadi kayak kalau kamu jadi guru, kamu harus bisa jadi sahabat murid kamu gitu. Jadi itu yang kalau kayak secara nggak langsung tuh aku di situ akhirnya nyadarin hal itu bahwa kayak oh mereka tuh memang nggak mau ada jarak. Oh ya satu lagi di sini tuh kita jangan manggil, bukan jangan sih, tapi untuk ngomong untuk menyapa dosen kita tuh by name doang. Jadi misalnya Pak Erwin nih, manggilnya Erwin gitu. Jadi emang gapnya tuh ini ya nggak terlalu kerasa gitu. Cuman karena kita budayanya, ini balik lagi ya, karena budaya kita orang Indonesia adalah sopannya kamu menggunakan Pak gitu. Jadi tetap harus ada gitu ya. Nah, cuman yang saya petik sebagai guru, kita tuh harus kayak gitu. Jadi kalau ada murid ngerasa kesulitan dengan pelajaran kamu, wajar dong. Jadi ketika dia datang dengan masalahnya bahwa oh, saya tuh kesulitan di pelajarannya Bapak karena Bapak kalau menjelaskan tuh kayak gini gitu. Jangan kayak kalau kita tuh kan kayak kamu tuh yang gak belajar kayak gitu-gitu kan ya. Tidak Oh ada. enggak itu kamu gitu kayak gitu ya. Jadi kan biasanya ada ya kayak gitu gitu. Nah, kalau di sini tuh mereka tuh sangat-sangat terbuka dengan gitu. Jadi kayak misalnya ketika kamu menjelaskan tuh saya kurang paham dengan terminologi ini gitu. Itu akhirnya buat saya kesulitan gitu ngikutin kelas itu. Itu hal yang saya pertama kali curhatkan ke dosen ini gitu ya. Karena struggle banget sama bahasa. Di sini kan belajarnya science education ya, belajar tentang edukasi. Ketika kita belajar tentang edukasi, kita belajar tentang kurikulum dong. Kurikulum yang beda banget kurikulum kita di Indonesia dan kurikulum di sini gitu ya. Jadi sistem di kampusnya juga beda gitu. Jadi istilah-istilahnya juga beda gitu kan. Jadi akhirnya tuh, aduh, minggu kedua, ini sekalian curhat nih. Minggu kedua tuh nangis, pulang kampus tuh nangis. Minggu pertama tuh masih coba menguatkan diri gitu. Oke, ini karena pertemuan pertama, jadi nggak apa-apa kalau kamu ngerasa kayak, Merasa orang baru lah, ya kan iya baru. gitu ya. Nah, kamu orang baru, jadi nggak apa-apa kalau kamu cuma di kelas pelongo-pelongo gitu doang gitu. Nah, Tapi terus pertemuan kedua kok masih kayak gini aja gitu, kayak merasa dirinya tuh belum melakukan perkembangan apa-apa gitu, belum ada step satu lagi gitu, kayak masih di tempat gitu. Nah, saya bukan orang yang ambisi, maksudnya bukan orang yang ambisius, tetapi merasa kalau misalnya memang kayak harus kayak apa ya, masih kurang, um, harus tetap apa ya istilahnya, ya kayak bukan kita tuh harusnya berproses gitu ya. Nah, harus ada proses gitu. Tapi kok saya ngerasa kayak saya tuh nggak ada proses tetap apa-apa ya, gitu. tetap di tempat ya, tetap di tempat. Gitu. Itu kayak gelisah banget kan. Rasanya kayak, duh, kok nggak ada proses apa-apa gitu ya. Aduh, ini berarti ada yang salah nih. Jadi coba tuh dipikirkan. Pulang dari kampus di jalan nangis. Di jalan nangis tuh karena kayak nggak bisa nih. Selama 2 tahun kalau aku cuman jalan di tempat, sia-sia orang ngeluarin duit banyak kayak gitu, sia-sia perjuangan aku yang dari awal.
yang udah kerja keras sampai datang sini. Jangan sampai aku ke New York tuh cuma buat kayak gayaan doang gitu kan. Istilahnya tuh kayak gitu lah. Aduh, kayak gak bisa tuh, nggak bisa kayak gitu. Ya, aku harus ada prosesnya gitu. Seenggaknya tuh ada bergeser dikit aja gitu ke depan gitu. Ada tuh kerjanya tuh kelihatan gitu. Akhirnya itu ngerasa kayak aduh udah nih beban banget tuh, nggak bisa nih kayak gini. Akhirnya coba curhat ke teman, nanya-nanya ke teman-teman, kalian merasa ada hal kayak gini nggak sih waktu kalian datang pertama gitu, atau kamu ketika ngikutin kelas kamu pertama kali kamu kayak gini nggak sih gitu, kesulitan apa sih yang kamu punya di kelas, terus kalau misalnya kamu kayak gini kamu kayak gimana gitu. Ternyata banyak yang punya masalah yang sama gitu. Jadi kayak wajar ketika kamu datang di lingkungan pertama kamu kena shock itu. Ya, Nah, memang jadi karena bedanya juga jauh. Indonesia kemudian ke sana di Amerika kan otomatis punya perbedaan. Tetapi kalau sekarang aman lah ya. Kalau sekarang. iya, itu karena ada sesi curhat gitu. Jadi kayak kamu tuh terbuka untuk kapanpun kamu merasa perlu untuk berkomunikasi dengan dosen. Di sini tuh terbuka banget. Kamu bisa lewat email, bisa lewat Zoom, bisa datang ketemu di office hour gitu. Jadi ketika jam kerjanya dia, kamu boleh datang tuh ke kampus, ke ruangannya dia dan kayak aku mau ngomong tentang ini nih gitu. Nah, jadi kayak memang memang seterbuka itu kan. Jadi anak-anak tuh kalau mengalami kesulitan apapun mereka mau berkomunikasi, mau mengkomunikasikan itu. Dan dosen ini tidak bermasalah ketika tidak merasa masalah ketika dia harus menjelaskan beberapa hal ya kayak sebenarnya saya udah jelaskan di kelas gitu. Dia paham bahwa semua siswa itu punya karakteristiknya mereka masing-masing gitu. Ini good point untuk yang mungkin teman-teman di sini ada teman-teman yang guru gitu ya. Jadi harus banget tuh sadar bahwa kayak manusia yang di dalam kelas itu tuh beda beda pace, beda kecepatan, Daya beda daya tangkap belakang. beda masing-masing orang kan berbeda daya tangkap ya. Iya Kecepatan gitu kan. belum tentu. Beda kecepatan, beda basic knowledge-nya juga beda, experience-nya juga beda gitu. Jadi jangan mengharapkan mereka tuh ngikutin kamu tuh dengan posisi yang sama gitu. Nah, jadi alhamdulillahnya mereka tuh paham banget tentang itu. Akhirnya mereka kayak, oke, Rizky, di sini juga mereka mereka manggilnya Rizky kadang Kiki juga ya. Kamu nggak perlu tuh karena kan saya tuh waktu itu poinnya yang saya tekankan kayak satu ngerasa terintimidasi. Saya tahu ini pikiran saya nih yang membuat saya terintimidasi gitu di kelas gitu. Tetapi untuk bicara pun, untuk ngasih pendapat kayak gitu, saya tuh takut salah gitu. Saya takut kayak, ih receh banget sih, remeh banget sih hal-hal yang dipertanyakan gitu. Ya. Kayak gitu. Tapi Terus memang dia benar bilang, harus ditanya biar kita bisa ya bagian dari introspeksi diri juga. Oh, tidak masalah. Jadi jangan sampai karena dengan ya seperti yang tadi Rizky bilang bahwa karena dengan beban pikiran sendiri akhirnya merasa terintimidasi dan bisa saja punya beban yang kita rasa oh ternyata lebih berat dari yang seharusnya. iya, akhirnya tuh dosennya bilang, oke Rizky, ingat-ingat bahwa kamu tuh punya suara yang sangat berharga, bernilai. Suara kamu tuh bernilai. Maksudnya, pendapat kamu, apapun pendapat kamu itu pantas untuk kamu verbalkan gitu, pantas untuk kamu sampaikan gitu. Nah itu kan yang masih kayak, ini tadi ya di awal tuh sempat sebelum kita udah siaran ini atau belum, tapi kakak kan sempat bilang kayak ada nggak sih hal-hal yang kayak kamu ngerasa di situ ada tapi di sini tuh nggak ada gitu. Oh, iya benar. Mungkin ini hal yang udah ada tapi jarang. Dosen itu mau mendengarkan masukan dari student, mau memikirkan bahwa student itu, siswa-siswa itu datang dengan background yang berbeda-beda, Ya. Kemudian kemampuan yang capaian berbeda-beda. pembelajarannya ditangkap semua tidak, nah, kan? Iya Ya. gitu. Jadi strateginya untuk ngajar tuh harus kayak yang nggak perlu, bukan nggak perlu ya. Kalau bisa tuh semuanya tuh paham gitu. Tapi kamu harus tetap membuka kesempatan untuk murid-murid yang kayak merasa, oh saya tuh belum bisa sepaham teman-temannya saya gitu. Boleh nggak saya diberikan pemahaman lebih gitu. Nah itu harus di sini ada kesempatan kayak gitu gitu. Jadi kayak kamu nggak merasa bener-bener yang kayak, aduh, saya harus ngejar pace-nya mereka. Jadi waktu itu saya nanyakan ke dosennya, kok saya nggak bisa kayak teman-teman itu gitu ya. Satu ngerasa kayak, mereka tuh beruntung banget, udah lahir besar di sini. Karena di kelas saya tuh international student nggak ada ya. Jadi kayak di sini kan mereka udah terbiasa dengan bahasa Inggris, Oh iya. dan juga udah terbiasa dari dulu sekolahnya di tempat yang Yang berbahasa dari Inggris. Indonesia di kelas sendirian.
sendiri. Bener-bener sendiri, makanya tuh jatuh banget tuh awal-awal gitu kan. Tapi selain dari Indonesia, dari negara mana yang istilahnya luar US lah? Luar US itu ada Cina, ada Korea ada, tapi mereka yang udah spend time for spend apa tuh maksudnya? Habiskan. Mereka udah yang S1-nya di sini Nah, gitu. Dan mereka udah bekerjanya di sini. Jadi mereka udah punya pengalaman berarti ya. soal yang belajar yang seperti itu kan aman lah bagi mereka ya. Iya, startnya mereka udah gitu. Dan kalau kebetulan di kampusnya aku itu digabung Kak. Jadi misalnya kamu program Science Education, PhD boleh masuk ke kelas itu, Master boleh masuk ke kelas itu, Profesor juga boleh masuk ke kelas itu. Oh iya, iya. Selama kamu ngambil program yang sama gitu. Gitu. Jadi Berarti kayak materinya itu tidak dibatasi hanya misalkan oh ini harus hanya untuk S1 saja nih atau S2 saja nih. Tapi siapa saja yang mau yang program di kelas itu silahkan. iya, jadi selama kamu jurusan Science Education, kamu boleh milih kelas yang kamu pengen masuk tuh terserah kamu gitu. Oh Atau iya. kamu PhD, atau kamu Kan master, atau kamu kalau profesor. kita di Indonesia lah rata-rata kan kalau yang S1 ya tempatmu di Satu, S1 S2, S2, S2 kayak gitu ya. S3 S3. Ah. Oh ternyata Jadi jadi kayak, ada sekat antara S1 S2 S3-nya ya. iya, kita tuh, jadi teman sekelasnya saya tuh yang master tuh cuma beberapa orang doang, dan itu pun ya mereka udah pengalaman kerja, karena tuntutan dari tempat kerja mereka, mereka harus master, jadi mereka harus ngambil S2 kan. Tapi mereka udah punya pengalaman kerja di sini yang udah terbiasa dengan kurikulum sini, itu udah lebih dari 5 tahun ke atas gitu. Walaupun belum paham Jadi paham sepenuhnya, tetapi yang mereka tahu sudah ada lah, punya bekal iya untuk ya mereka iya gitu kan. Jadi startnya tuh beda gitu. Akhirnya dia bilang sama dosennya kayak, oke Rizky, sebenarnya untuk international student ini masalah yang semua semua international student tuh hadapi gitu. Jadi kamu nggak perlu di sini berusaha ini untuk bukan hal baru, menyetarakan. Gimana? bukan hal baru bagi international student yang datang ke Iya sini. gitu. Heeh. Jadi kamu nggak perlu untuk menyetarakan kecepatan kamu sama anak-anak yang memang udah lama di sini dan udah pengalaman kerja di sini gitu. Jadi Mengerti kamu sekali. jalan aja, Maksudnya kamu jalan aja. Gimana kan? saya bilang berarti mereka memang paham betul bahwa kita tidak bisa samakan semua yang datang Iya, setara. iya Nah, Kak, gitu. Itu kan kayak itu hal yang masih jarang kita temukan di uh, tempat kita ya ya sebagai guru gitu. tidak kita tidak menjelekkan, tetapi pada Iya, pada umumnya kita berbuat seperti itu ya yang intinya bahwa yang datang adalah mereka yang pulang juga harus tahu yang sama. Nah, iya gitu. Jadi kayak um, kita nggak dikasih kesempatan, kalau di sini kita dikasih kesempatan untuk berproses sesuai dengan kemampuan kamu gitu. Nah, kamu karena uh, mereka tuh percaya bahwa setiap anak itu punya tingkat apa tuh namanya ya, kayak yang menonjol tuh ada pasti dari dia gitu, gitu. Misalnya nih kamu nggak terbiasa untuk kerja kayak nggak aktif nih kalau di kegiatan kelompok, tapi secara individual kamu tuh punya potensi yang lebih daripada teman-teman kamu gitu. Mungkin karena ketika kamu belajar di kamu kerja di sorry kamu ada di kelompok, kamu tuh termasuk orang yang kayak secure. pendiam Ya, atau ya. misalnya orang yang malu untuk mengutarakan pendapat gitu, atau lebih bagus di Menulis writing, writingnya. menulis. Ada yang lebih bagusnya misalnya dia lebih bagus di verbal gitu kan. Jadi kayak nggak apa-apa kalau misalnya kamu di salah satu hal tuh kamu kurang bagus, pasti di hal lain tuh kamu bagus gitu. Jadi adalah penguatan-penguatan kayak gitu dari dosen, dan akhirnya ya udah kayak gimana nih strateginya saya untuk bisa setidaknya tuh bukan menyamakan ya, tapi setidaknya tuh biar bisa berproses gitu. Ya, ya. Akhirnya udah buat strategi-strategi yang menurut saya bisa bekerja ke saya, dan akhirnya sekarang udah alhamdulillah gitu ya, udah bisa jalan lah. Kalau Oh, dulu tuh masih kayak jalan di tempat gitu, angkat kaki aja susah gitu, sekarang udah bisa melangkah gitu, belum bisa lari tapi udah bisa jalan gitu. setidaknya usahanya mulai kelihatan. Oh, ternyata setelah saya berusaha hasilnya seperti ini. Ya, Iya, luar benar biasa. banget. Oke. Eh, Sebelum bagaimana? Silakan. Ada yang mau disampaikan? tadi tuh ada yang reading tuh ya, ini Oh tuh ya, yang
Jadi ini salah satu poin yang bagus juga tuh yang kalau bisa kita punya di sana. Jadi setiap hari, bukan setiap hari, setiap sebelum pertemuan itu 3 hari sebelumnya, paling mepet 2 hari sebelumnya, itu biasanya dosennya tuh ngasih artikel-artikel yang harus kamu baca sebagai bahan yang nanti akan kita diskusikan di kelas gitu. Jadi itu keuntungannya banyak. Anak-anak tetap anak-anak kan aktif di kelas, kemudian mereka punya ini ya tadi itu strategi untuk setidaknya tuh membuat anak-anak itu datang ke kelas dengan experience yang sama gitu, Ya, punya basic knowledge yang knowledge sama gitu. benar-benar. Gitu kan. Jadi Nah, kalau misalnya kamu tidak membaca artikel yang sama, berarti ketinggalan dong. iya gitu kan. Nah, dan juga itu tuh secara nggak langsung budaya membaca itu dihidupkan gitu. Ah, Padahal kan sekarang percaya deh, mana ada orang mau pegang buku gitu. Anak-anak sekolah mana ada tuh yang mau baca buku pelajaran, buku novel mungkin masih banyak ya yang baca gitu. HP gitu scrolling-scrolling status gitu, baca-baca caption gitu, itu masih gitu. Tapi ya, kalau yang baca berita, baca apa gitu, aduh, nggak ada deh. Padahal kalau kita mau ngerjain skripsi, kalau kita mau ngerjain tesis, disertasi, itu kan kita butuh jurnal gitu ya. Kita butuh jurnal, kita butuh artikel. Ini tuh kayak akhirnya tuh walaupun nggak dikasih tahu sama dosennya, tapi kayak akhirnya tuh punya pemikiran bahwa oh ini tuh udah dikasih bekal jauh-jauh hari biar kamu tuh tahu artikel mana yang kira-kira nanti bisa dipakai nih untuk tesis saya nih, artikel mana nih yang bisa dipakai nih untuk disertasi saya gitu. iya, iya. Oh, yang datang dengan pengetahuan nol itu karena harus mau nggak mau harus baca artikel itu, jadi punya punya Istilah, pengetahuan ada istilah. sedikit gitu. Nah, Gitu. Jadi itu menurut aku tuh strategi yang bagus gitu. Karena ya kamu yang poin yang paling bagus tuh adalah yang menghidupkan budaya membaca kembali gitu. Karena kayak aduh, itu sayang banget sih. Sekarang tuh kelihatan banget tuh kayak anak-anak tuh nggak mau baca gitu. Nah, membacanya bukan pelajaran ataupun bukan kayak berita, bukan berita soalnya sih, lebih kayak TikTok, ya kan? eh, Scroll TikTok. itu 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 sebenarnya di sini Kak. Di sini tuh mereka lagi bukan mencanangkan tapi sudah menjalankan, kan ada istilah STEM tuh ya. Ya kan? Jadi di sini tuh mereka udah pakai medsos untuk pembelajaran. Sederhana banget. Mereka tuh ngumumin tugasnya tuh lewat media sosial kayak gitu. Jadi kayak anak-anak walaupun mereka main media sosial tapi yang mereka lihat juga yang itu gitu. Atau ngasih tugas kayak oke, kamu lihat ya, ini TikTokers ini namanya ini gitu. Dia tuh ngasih tugasnya bukan, jadi kasih tugasnya memperhatikan TikTokers ini karena kontennya tuh tentang ini gitu. Jadi walaupun kamu buka TikTok misalnya, tapi yang kamu lihat tuh adalah hal itu gitu. Walaupun mungkin nanti kamu lihat hal yang lainnya, tapi ada tuh Ada ya. kebermanfaatan TikTok secara edukasi gitu. Jadi kan kayak, Seperti pengalaman ya itu juga seperti itu ada pengalaman saya. Biasanya kan saya minta ke mahasiswa itu ada video nih linknya ini silahkan ditonton kemudian dibedah videonya dan nanti dipresentasikan di kelas seperti itu. Oh, gitu. boleh lah. Ada kesamaan lah sedikit. Iya. Terus kalau pengumuman-pengumuman apapun tuh kayak dari medsos kayak gitu, dan email di sini tuh email tuh sangat-sangat dipakai gitu. Jadi kayak pengumuman apapun kayak ada undangan untuk misalnya, "Hai Rizky, ayo kita meeting yuk," gitu. Kali ini kita bakal bicara tentang kesulitan kamu di pelajaran ini gitu. Jadi kalaupun mereka mau cancel nanti dikasih tahu, aduh kayaknya saya tidak bisa jam segini, boleh nggak kita tunda ke hari ini gitu. Jadi komunikasinya mereka sama anak-anak mahasiswanya tuh emang benar-benar sejalan itu gitu. Makanya benar-benar ada komunikasinya gitu. Dan nggak mungkin kayak misalnya mungkin ada pemikiran kayak mungkin karena mahasiswanya dikit aja gitu. Ya enggak lah, mahasiswanya banyak gitu. Hanya mereka tahu bahwa mereka digaji untuk membuat anak-anak ini tuh lulus dari mata kuliahnya mereka dengan baik gitu. Nah, Kayak gitu. mereka Jadi ya punya kayak targetnya itu adalah untuk itu walaupun sedikit orangnya atau mungkin hanya beberapa orang satu dua orang tetapi emang itu tanggung jawab dia kan sebenarnya. Nah, iya, ya kamu digaji untuk membuat anak-anak ini memang berhasil gitu. Gitu. Dan ini tuh ada poin bagus banget, tapi ini bukan di kelas. Jadi ya. saya tuh ikut workshop juga di luar kelas kayak gitu. Dan itu emang inisiatif kamu sih sebenarnya, kamu mau mendaftar ke workshop apa gitu yang menurut kamu penting.
Nah, kebetulan saya tuh waktu itu pernah ikut satu workshop yang dia tuh bilang, memang sih kuliah di Teachers College, kuliah di Columbia University itu berat, karena memang demand nilai yang mereka harapkan, ekspektasi yang mereka harapkan dari kalian itu besar gitu. Hmm. Tapi kalau kamu udah terpilih untuk masuk ke sini, ya memang karena kami percaya bahwa kalian tuh bisa gitu. Karena kami tahu, oh orang ini punya potensi dan dia pasti bisa gitu. Jadi kalaupun kamu jalannya lambat, Tapi kamu tetap pasti bisa sampai ada tujuannya kemajuan. gitu. Gitu. Dan mereka bilang kayak kalau di sini itu ya emang tanggung jawabnya kami sebagai dosen untuk ketika kamu keluar dari Teachers College, ketika kamu keluar dari Columbia University, yang kamu bawa tuh bukan ijazahnya. Yang kamu bawa itu adalah Oh, kamu sebagai siapa di lingkungannya kamu gitu. Gitu. Jadi emang mereka emang kerjanya sekeras itu karena tujuan mereka segitu gitu. Nah itu kan hal-hal yang kayak ya ini balik lagi ke tadi kata Kak Erun ya. Kalau misalnya bukan menjelek-jelekan, tapi kita masih masih melihat bahwa ada praktek-praktek yang kayak oke aku guru, aku dibayar, ya udah gitu. Masih ada orang-orang yang kayak gitu gitu. Jadi sebatas kayak datang bekerja sebagai guru gitu, bukan kayak datang bertugas dan bertanggung jawab sebagai guru gitu. Masih ada yang kayak gitu. Jadi ya sebenarnya tuh hal-hal yang kayak perlu banget tuh disadari gitu. Dan satu lagi pentingnya silabus. ya. Uh, kita tuh kayak ada uh, dulu awal-awal tuh pas ngajar, ini pengalaman pribadi ya, kayak silabus itu pernah tuh sempat kepikiran kayak aduh kenapa sih harus ada silabus gitu, kok kayak aduh kayak kaku banget Hmm. harus ngikutin silabus gitu. Ada perbedaan sih sebenarnya silabus ini dan silabusnya di sini dan silabus kita di sana gitu. Karena kalau misalnya kita lihat juga kan itu based on kurikulum nasionalnya seperti apa ya. Tapi kalau di sini mungkin karena memang kurikulumnya mereka seperti itu, cuman setelah saya jadi mahasiswa di sini itu menyadari banget bahwa kayak penting banget itu silabus karena di situ kita dikasih tahu oh tugas kamu tuh selama selama mengikuti mata kuliah saya ini tugas kamu tuh akan ada apa-apa aja. Jadi itu udah dikasih tahu tugasnya tuh apa-apa aja, kemudian tugas ini akan dikumpulkan kapan, udah ada jadwalnya dan tugas ini dikumpulkan dalam bentuk apa itu udah ada gitu. Jadi Oh, kan kita udah punya udah punya ekspektasi bahwa konsep ya kan? oh Nah, oh, iya, harus ini, harus bikin itu ya. jadi udah ada goalnya kan. Jadi Harusnya memang murninya silabus itu untuk itu ya. Kalau di kuliah kan RPS ya kan, untuk dosen kan RPS ya. Di RPS itu kan sudah ada metodenya bagaimana, tugasnya apa saja, harus apa, mahasiswa harus bikin apa, produk yang mereka buat, misalkan produk dalam bentuk makalah singkat pun tidak masalah. Yang penting itu adalah produk hasil karya dari mahasiswa untuk memaksimalkan pembelajaran seperti itu. Oh iya, baik. nah, apakah itu udah di-share ke siswa mahasiswanya? Nah, itu yang kadang ada yang di-share, ada yang nggak di-share. Seperti itu. Nah, nah kalau di sini tuh kan di-share gitu kan. Jadi tuh udah tahu, oh saya tuh oh ada buku wajibnya, kemudian kayak gitu kan kita ada tuh di SMA kan kalau guru SMA kan juga kayak gitu kan ada gitu. Cuman yang menariknya itu mahasiswanya tuh dikasih tahu dari awal-awal. Jadi kelas pertama itu udah dikasih tahu tugas kamu tuh ini gitu. Oh, Ini tuh akan dikumpulkan kapan gitu. Jadi kan ada tugas individu, ada tugas kelompok, ada tugas yang nggak bakal dikerjakan di kelas. Tapi kamu tahu di silabus bahwa ada tugas ini gitu. Jadi mau nggak mau kamu ada tanggung jawab di luar kelas gitu kan. iya, iya. Nah gitu. Jadi dan mereka di sini kayak di silabusnya tuh nggak ada metodenya tuh apa gitu. Cuman guidance di dalam setiap tugas itu jelas gitu. Ya, Oh, misalnya kamu harus nulis tentang journal reflection gitu. Jadi kayak refleksi tentang pembelajaran ini gitu ya, pada materi hari ini gitu. pertemuan hari ini. Gitu. Jadi harus ada unsur-unsur ini harus kamu sampaikan di dalam jurnalnya kamu kayak gitu-gitu dijelaskan gitu benar-benar Kerangkanya, di kerangkanya sudah ada kerangkanya, tinggal kita menyesuaikan untuk menjawab ini apa yang dibutuhkan oleh dosen itu. Oh Iya ya, gitu. Jadi kayak secara nggak langsung kan anak-anak mahasiswanya tuh udah tahu bahwa oh rubriknya tuh ini gitu. Jadi kalau saya memenuhi persyaratan ini, setidaknya nilai minimal saya udah ada gitu. Jadi kan mereka kayak udah punya gambaran bahwa oh ekspektasi dosen saya tuh kayak gini gitu.
Iya. Nah, Jadi sorry ya, semalas-malasnya saya, kalau saya mau lolos dari mata kuliah ini, ya saya harus ngerjain kayak gini aja gitu. Iya gitu kan, jadi kayak udah ada gitu. Dan juga kayak kalau misalnya, oh saya tuh tipe orang yang pengennya kerjanya di awal-awal gitu. Jadi saya lihat aja kayak mana sih tugas-tugas individu yang bisa saya kerjakan sendiri gitu dan bisa dikerjakan lebih awal gitu. Mungkin nggak saya kerjakan lebih awal gitu. Jadi udah ada yang dicicil gitu kan. Jadi udah ada yang dikerjakan gitu. Jadi dia tahu oh, apa-apa yang harus saya kerjakan kayak kayak gitu-gitu. Jadi kayak itu poin bagus menurut saya bahwa penting silabus untuk eh, benar-benar jadi guidance untuk si studentnya, untuk mahasiswanya. Jadi selama mereka tahu semester, ekspektasinya seperti selama apa. semester kita mau bikin apa semua sudah ada. Iya gitu. Atau enggak kalau misalnya karena di sini itu kan cuman term ya, jadi kayak cuma 4 bulan, ya 4-5 bulan gitu. Mungkin kalau misalnya satu semester ngerasa kepanjangan, ini ide doang sih, tapi itu bisa kayak misalnya 3 bulan pertama gitu udah tahu tugasnya apa kayak gitu gitu. Jadi Oke, oke. seenggaknya tuh di share ke studentnya, jadi student tahu ekspektasi dari ini tuh apa Pengalaman dan pengalaman di UNY dulu waktu kuliah ada dapat begitu. Bapak Ibu dosen yang di sana memang ngasih. Jadi selama RPS-nya sekian, silabusnya sekian, silakan dipelajari. Nanti kita belajar tentang ini selama sebulannya. Yang kita buat ada selama 1 semester yang kita buat adalah ini. ya, Ada itu dulu ada juga sih dosen yang kayak tapi gitu dan kayak udah tahu nilainya dosennya, bakal banyak dari mana gitu. tapi karena memang dosennya itu juga orang lulusan dari US, makanya Oh mungkin gitu. karena Jadi ya, tapi memang itu Kak, kalau itu bisa diterapkan tuh saya rasa kayak itu one of the good point gitu. Yang cuman kalau kalau diterapkan bicara, tuh bagus. nah, oke nih, kita agak melebar sedikit nih. Hmm. Cuman kalau kita bahas tentang itu, eh, saya pikir memang harus yang dibenahi itu harus banyak, tidak hanya dari pengajar, tetapi dari peserta didiknya juga harus benar-benar seperti yang tadi disampaikan oleh Rizky, bahwa ketika saya mau masuk kelas, saya sudah harus punya bekal yang saya bawa ketika saya masuk kelas. Karena kecenderungan, nah ini pengalaman ini sebenarnya ya saya sampaikan saja juga ini sekaligus jadi bagian yang Refleksi kita sama-sama gitu ya. pertama seperti ya. Karena memang banyak teman-teman mahasiswa yang ketika saya ketemu di kelas, ada yang bahkan tidak tahu hari ini saya kuliah apa. Saya tahunya saya kuliah dengan dosen ini, tapi mata kuliah saya tidak tahu mata kuliah apa. Serius, saya banyak dapat itu, ya mau di Keva, mau di Kupang saya dapat. Hmm. Ada yang misalkan kuliahnya A, datang sebutnya B. Halo, saya coba lihat di jadwal. Itu bukan saya, kan dosennya beda. Silahkan keluar kan. Ya pura-pura bilang begitu. Aduh, minta maaf Bapak, ini kami salah sebut ini. Masa istilah apa ya? Sapi kok masuk di kandang kambing bisa kan? Ya, harusnya kan dia tahu bahwa hari ini dia mau kuliah ini, ya dia harus tahu bahwa identitas perkuliahan hari ini itu tentang ini atau Nah, apa gitu ya? mata kuliahnya yang ini. Banyak masih saya temukan seperti itu. Nah, itu yang ya seperti yang tadi dibilang Rizky, memang harus jadi refleksi kita bersama, betul. Karena Tapi ya dari literasi tadi memang agak rendah kita di ya, itu strategi dari dosennya sih. Bukan dosen sih, kalau dosen terlalu spesifik, lebih ke pengajar gitu. Kalau jadwal. menurut saya, itu kan memang bahasanya nih aneh banget. Jadi, Kalau yang jadi kalau penting lagi itu masih normal dan baik, silahkan. jadi kalau menurut saya tuh lebih ke strategi pengajarnya sih. Kalau misalnya pengajarnya punya strategi yang acceptable gitu, yang bisa diterima semua muridnya dan mereka ngerasa oh masuk akal nih kalau dibuat kayak gini, agak keras pun nggak apa-apa gitu menurut aku, kayak memang karena kita kan bukan bukan tempat yang bisa ditempa dengan begitu lembut ya, paham kan ya Hanya maksudnya. sekedar Jadi berbicara saja kadang tidak tembus loh. ya, gitu. Jadi harus ada, kalau misalnya memang harus ada punishment, harus ada hukumannya gitu ya, Nah, hukumannya bisa nggak mungkin dengan kalau kamu tidak tidak mengerjakan tugas ini, punishment. kamu Nah, ya apa gitu. Jadi kan ada hukum jerahnya gitu. Ketika kita menerapkan itu mungkin aja berlaku. Atau kan kita ada observasi dulu nih. Pengajar tuh kan kalau masuk kan masih masih melakukan observasi kelas dulu kan. hmm. Oh, kira-kira kelas ini tuh
apa sih strategi yang paling cocok saya pakai gitu kan di kelas ini. Jadi kayak kalau menurut saya anak muridnya ini kalau kita guru itu kan gembala gitu ya, yang menentukan anak ini jalan kemana kan kita tuh sebenarnya. Nah jadi kayak strateginya tuh ada di kita sebenarnya. Makanya kayak salah satu hal yang kayak tadi tuh, kalau kita open ke studentnya kita mau tuh jalin hubungan yang dekat ke muridnya kita, dalam hubungan dekat yang maksudnya batas guru dan murid ya. Jadi itu bisa tuh menurut aku tuh bisa lah merangkul mereka dan akhirnya mereka oke. Creativity Dan of itu the teacher-nya kan seperti itu. Bagaimana guru harus kreatif. Oh, ya benar. Oke, menurut saya. ya baik. Ini perbincangan kita sudah terlalu panjang dari tadi, banyak motivasi yang saya ambil. Mungkin the last question untuk Rizky, biar kita bisa akhiri dulu. Kita butuh waktu kalau kami siang tidak masalah. Ya, sementara Rizky kan malam nih. Ya ini sudah hari Minggu ya, saya pikir di situ. Iya, hari Minggu. 1 jam di hari Minggu. Minggu, oke. Baik. Ini di luar topik pembahasan kita yang tadi sudah panjang lebar, mungkin makanan gimana, penyesuaian makanan? Makan. Oh. Ini kalau walaupun terlihat seperti makmur orangnya, tetapi kalau untuk makan sendiri itu sebenarnya sudah dari Indo kalau secara pribadi ya. Waktu masih di Keva, misalnya di Timur itu memang kayak makannya udah yang terbiasa untuk makan yang ala kadarnya dan rebus-rebusan kayak gitu kan, kebetulan juga kayak punya permasalahan kesehatan yang agak serius dengan makanan gitu, jadi kayak makanannya udah yang terbiasa untuk yang ya dijaga gitu, yang rebus-rebusan lah, yang pokoknya kalau untuk makanan nggak rewel, termasuk nggak rewel. Cuman kalau misalnya secara umum ya, kalau misalnya ini tuh apa tuh biasa orang bilang tuh ya, mitos-mitos, mitos bahwa kayak kalau kita di luar negeri kita makanya roti terus, no way. Orang di sini tuh makan nasi juga. Nasi tuh ditemukan di supermarket manapun tuh ada menjual beras, Beras. Oh. mie beras itu ada gitu. Cuman mungkin yang terbiasa makan cabai kayak gitu-gitu di sini agak susah untuk nyari cabai yang rasanya kayak pedes-pedesnya Indo Itu kayak gitu. cabai yang manis ya? Iya, jadi sambal tuh lebih kayak agak kecut-kecutnya gitu. Jadi kayak ada cuka-cukanya gitu, vinegar kayak gitu. Jadi kalau untuk pilihan makanan sendiri, kalau kamu mau menyesuaikan dengan makanan Indonesia sangat bisa. Karena di sini toko Asia udah banyak banget. Asal mau aja gitu. Kan nasi yang Cuman keras lah buat dimakan. mungkin yang nanti jadi shock banget itu adalah harganya. Jadi satu tips kalau misalnya teman-teman nanti akhirnya bisa sekolah di luar negeri, semoga aja ya. Nah, kalau teman-teman ada yang jadi yang mendengarkan yang kemudian Semoga yang sedang ngomong juga, amin. amin amin amin. Jadi kalau misalnya udah ke luar negeri, mikirnya tuh jangan lagi ditranslate ke rupiah, bisa gila nanti. Jadi pakai ya, standar dolar semua kan? Standar dolar. iya. Jadi kalau dolar. jadi kalau udah ada harga barang, Maksud saya pakai standar dolar biar istilahnya kan kita tidak ada range antara rupiah dan dolar. Nah, gitu. udah pakai, jadi kayak ngelihat $2 tuh kan kayak kita masih mikir, aduh $2 30.000 gitu. Nah itu kan kayak jangan kayak gitu. $2, oh $2, cuma $2 dari $100 misalnya kayak gitu. Oh cuma $2 dari $50, cuma $2 dari $10 gitu. Jadi kayak jangan mikir kayak aduh $2 30.000 gitu. Jadi itu bisa gila itu, bisa Kalau langsung kayak dengan begitu ya kita rasa semua barang yang ada di situ jadi mahal. mahal. Iya, awal datang tuh kayak gitu. Jadi kayak Selalu mahal. terbayang ya, terbawa pikiran, oh ternyata begini semua. Iya, saya tuh punya satu buku, bentar. Oh, kayaknya ini ada nih. Ini buku yang kayak buku tulis biasa ini ya. Ini buku tulis biasa, benar-benar buku tulis biasa. Ya, Cuman segini tebelnya gitu. Kalau itu paling 15 ribuan lah ya. $8. $8 itu kalau ya, jadi kalau misalnya awalnya berpikir kayak gitu, itu bakal aduh, udah deh, nggak mau beli apa-apa gitu.
Jadinya aduh kayak mau beli apa-apa tuh mikir banget, akhirnya kelaparan, akhirnya gak punya apa-apa gitu. Jadi jangan menerjemahkan dolarnya jangan mengconvert Ya, dolarnya ke versikan rupiah itu. gitu. Nah, Gitu. Dan buku harus satu buku yang setipis itu saja kalau 90 ribuan gimana kalau beli dua gitu tiga kan. ya 400 500 ribu. Iya kepikiran banget gitu. Apa? Beras sekilo. Dijual nggak? Dijual tidak beras sekilo? Beras tuh paling dikit tuh dua 5 setengah dua setengah apa 5 kilo gitu, jadi $11. plus dolar. Sorry, ada $6 ada. Jadi kok makin enak makin tinggi ya harganya, sama kayak Indo gitu. Ah, iya, Nah, iya. terus kalau kalau di sini tuh yang murah itu adalah daging-dagingan. Daging tuh murah banget. Sayur, buah itu yang mahal. Oh, Cuman ada trik lagi. tapi memang kebutuhan kebutuhan pokok kan sayur dan buah. Iya, dan mereka di sini kan susah nyari yang organik kan, karena semua udah NGO gitu. Yang udah yang karena lahan kan juga susah nyarinya ya. Jadi kalau organik itu pasti mahal. Organik itu pasti mahal dan jadinya buah dan sayur itu mahal. Kebalikan daging di sini tuh murah. Laut apa namanya? Hasil laut itu mahal. Hasil laut mahal. Cuman kalau mau kemana-mana tuh murah dan gampang. Jadi ya ada positif, bukan positif ya, ada lebih kurangnya lah. Mana-mana kan kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk makanan, tenang aja, lidah Indonesia tuh sangat-sangat bisa menyelesaikan makanan di sini gitu. Masih banyak banget makanan Asia di sini dan bisa dicari dimanapun gitu. Ya, kayaknya hampir di semua kota di sini tuh punya tempat toko-toko Asia gitu. Asal mau aja nyari makanan gitu. Dan apa tadi saya mau bilang tuh ya? Kalau untuk public transportasi tuh itu juga kayak kalau kalau di sini tuh orang-orang lebih suka jalan gitu ya. Orang-orang lebih suka jalan. Jadi itu salah satu keuntungan untuk anak-anak timur kalau datang ke sini gitu, kakinya udah kuat, jalan kemana-mana jalan gitu. Jadi kayak itu salah satu cara untuk menabung adalah kemana-mana jalan gitu. Jadi kayak walaupun beli makanannya mahal, jadi kamu menyumbangkan uang lebih banyak untuk makan, tetapi kamu nabungnya dari kemana-mana jalan gitu. Dan di sini tuh kayak jalan itu udah habitnya orang-orang sini gitu, kebiasaan orang sini. Jadi kayak tidak terlihat aneh ketika siang-siang bolong kamu jalan di tengah jalan gitu, gotong-gotong tas ke kampus jalan gitu. Mana gitu. Karena semua orang di sini jalan, kebanyakan jalan gitu. Oke, baik Mas. Sebenarnya kita masih bisa lanjut, tetapi karena waktu juga, kalau kami sudah tidak istirahat, tapi Rizky perlu istirahat nih. Nah, akhir kata, terima kasih banyak sudah mau berbagi dengan saya, dengan teman-teman subscriber semua, Sobat Bria Official yang ya setidaknya bisa menyimak lah, nantinya bisa menyimak dan bisa jadi motivasi, bisa memberi pengaruh yang positif. Dan terima kasih banyak sudah bersedia. Nanti kapan-kapan kita bisa discuss lagi, mungkin lebih dari materi yang saat ini, lebih kepada pengalaman di kampus ya kan. Sekarang 3 bulanan, berarti ya satu semester, satu musim lagi nanti kita bisa diskusikan. Iya, Oke. dengan senang hati. Terakhir mungkin ada mau pesan untuk kita yang di Indonesia, khususnya yang di NTT Timor pada umumnya, apalagi Keva, ada yang mungkin atau semacam closing statement lah seperti itu, silahkan. Kalau untuk closing statement nggak tepat ya bilang closing statement, karena kan tadi bilang katanya saya masih sering akan undang ke sini kata. Ya benar. For this season, Bu, untuk sesi ini. Jadi kalau misalnya tidak hal yang mau disampaikan ke anak-anak TTU khususnya, kayak contohnya anak-anak TTU yang ke luar negeri itu udah ada gitu. Ada teman-teman saya juga ada kayaknya udah ke luar negeri itu udah beberapa orang gitu. Jadi kayak kalau teman-teman tuh punya mimpi untuk sekolah lebih tinggi, bahkan ke luar negeri misalnya, di dalam negeri pun nggak apa-apa ya, tapi kalau punya target ke luar negeri itu bukan hal yang kayak tidak mungkin gitu, sangat-sangat mungkin gitu. Sekarang tuh kalaupun kamu tidak mempunyai financial support yang cukup atau punya support finansial, maksudnya kayak dukungan biaya yang cukup, beasiswa tuh di mana-mana tuh ada gitu.
Yang penting ada niat, mau kerja keras, mau sabar, dan nggak gampang nyerah. Udah, itu kuncinya tuh. Yang paling penting Punya itu niat, adalah niat dulu. saya tekankan lagi, punya niat, kerja keras, bersabar, Sabar jangan menyerah. dan jangan menyerah. Baik. Oke, terima kasih. Ini sudah ditemani kurang lebih 2 jaman ya, 2 jam lebih kita bersama. Semoga cerita-cerita positif hari ini bisa menjadi suntikan doktrin positif juga untuk yang menonton. Amin, amin, amin. Harapannya sih seperti itu ya, gitu. Sama saya, Dan saya terbuka ya untuk misalnya teman-teman mau tanya-tanya, silahkan menghubungi saya lewat oke, media nanti sosial saya cek tuh di ya. Nanti deskripsi bawah. bisa lah ya. Sip, aman. Oke, baik. Sangat Jadi terbuka. terima kasih. Memang ini rencananya sudah dari setahun yang lalu, tapi baru terrealisasi hari ini. Nah, tapi bersyukur juga karena ditunda dan terrealisasi hari ini. Dan ceritanya itu adalah keadaan di 2 kota, di 2 negara, ya kan? Nah, Iya, dan kita bisa dapat pengalaman. Ya, pengalaman iya, iya. tadi saya bisa dapat pengalaman bahwa ternyata dosen-dosen di sana mengajarnya begini-begini. Oh, apa yang harus dibuat? Nah, memang itu jadi pengalaman juga untuk saya. Setidaknya saya juga bisa berbenah untuk kemudian nanti tindakan yang saya buat untuk mahasiswa saya seperti inilah, seperti itu. Iya, terima kasih untuk undang saya ya Kak. Terima Oh iya, kasih. nanti saya undang. Sempat Jangan bosan-bosan datang di Beliau Official karena akan selalu saya undang. Tinggal kita menyelesaikan waktu saja. Saya pikir memang apa yang kita bahas tadi luar biasa positifnya sehingga bisa jadi positif vibes untuk teman-teman yang bisa nonton di sini. Oke. amin, 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 Saja amin. terima kasih. Kami tidak punya apa-apa yang harus dikasih, tetapi yang patut disyukuri adalah kita bisa dipertemukan walaupun hanya secara virtual, tetapi Tuhan masih menjaga kita dan semoga kita selalu sehat walafiat. Selamat Amin, amin. selamat pagi. Ya, selamat pagi untuk Rizky dan kami selamat siang. Oke. Iya, selamat siang Kak. Thank you.